Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mempersiapkan kehidupan kita yang selama-lamanya, yaitu kehidupan setelah kematian. Baik, kita bersyukur juga Allah Subhanahu memberikan kesehatan kepada kita. Ini ada kesempatan terbaik, maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Alhamdulillah, hari ini saya akan sampaikan materi di pertemuan kedua mata kuliah sejarah Islam, yaitu fasa dakwah pada permulaan Islam. Saya akan sampaikan outline yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah fasa dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah Rasulullah SAW kepada keluarga, hingga sampai terakhir adalah dakwah terang-terangan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah fasa dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah SAW ini memulai dakwah ini hadirin kepada orang terdekatnya terlebih dahulu. Jadi setelah beliau SAW menerima wahyu di Gua Hira, jadi beliau langsung menyampaikan risalah ini kepada istri beliau. Nah, jadi dengan bantuan istri beliau, maka dengan dorongan yang diberikan oleh istri beliau, maka Rasulullah SAW semakin semangat. Orang pertama kali yang didakwahi oleh Nabi SAW setelah Siti Khadijah, yaitu keponakannya sendiri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau yaitu mendakwahi sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya akan sampaikan sedikit ya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini menerima dakwahnya Nabi SAW. Jadi Masya Allah, kalau kita membayangkan bagaimana beruntungnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu di mana beliau ini adalah orang yang setelah Nabi berdakwah, yaitu mengajak orang lain lagi untuk kepada Islam. Maka dari situlah hadirin, terus yang lain juga mengajak. Jadi pahala-pahala yang beliau dapatkan ini luar biasa. Jadi hidayah-hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang setelahnya, dia mendapatkan pahalanya. Inilah keuntungan daripada berdakwah. Jadi ulama katakan inilah MLM sebenarnya, multi level marketing sebenarnya. Di mana orang yang mengajak lebih awal itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Abu Bakar ini hadirin menerima Islam? Jadi saya menukil daripada riwayat Al-Hafiz Abdul Hasan Asrabulisi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwasanya waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar untuk menemui Rasulullah SAW. Dan mereka berdua ini sahabat akrab pada zaman jahiliyah. Jadi Abu Bakar menemui baginda Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Wahai Abdul Qasim," katanya, "engkau tidak terlihat dalam majelis kaummu." Dan mereka menuduh bahwa engkau ini telah mencela nenek moyang mereka. Maka Rasulullah jawab hadirin. Jadi beliau katakan, "Sesungguhnya wahai Abu Bakar," katanya, "aku ini adalah utusannya Allah dan menyuruh kepada Allah serta menyuruh kamu kepada Allah." Maka ketika itu setelah Rasulullah selesai bicara, Abu Bakar pun memeluk Islam. Otomatis dia langsung menerima keislaman. Jadi kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Jadi ulama katakan, Masya Allah, hari itu hadirin, tiada seorang pun yang terletak di antara dua gunung di Mekah itu hadirin sangat gembira, melebihi gembiranya Rasulullah SAW dengan keislamannya Abu Bakar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari itu juga hadirin Abu Bakar nih memeluk Islam. Hari itu juga Abu Bakar langsung jalan, langsung mencari kawan-kawannya. Di antaranya hadirin yang beliau ajak adalah Utsman bin Affan,
Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas. Jadi ini diajak oleh Abu Bakar, diserahkan kepada Nabi. Jadi Nabi langsung mendakwahi Islam kepada mereka. Dan mereka pun hari itu masuk Islam. Masya Allah. Jadi hari itu masuk Islam, hadirin. Abu Bakar langsung mengajak saudara-saudaranya, mengajak kawan kerabatnya. Jadi besok harinya Abu Bakar, hadirin, kembali datang lagi, jalan lagi. Beliau temui Utsman. Beliau temui Utsman. Jadi beliau Utsmannya, kalau yang hari pertama itu Utsman bin Affan, ini Utsman bin Maz'un. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abul Asad, dan Al-Qam bin Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Jadi semuanya nih hadirin masuk Islam. Jadi beginilah kegigihannya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau, Masya Allah, orang yang membenarkan perkataan Nabi. Jadi dalam satu riwayat yang lain hadirin, yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu waktu itu menemui Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, beliau tanya langsung kepada Rasulullah, apa benar yang dikatakan oleh kaum Quraisy, wahai Muhammad, katanya, bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, menganggap bodoh akal kami, dan mengkafirkan nenek moyang kami. Maka Rasulullah jawab, ya benar, sesungguhnya kata beliau, aku adalah utusan Allah dan Nabi-Nya. Allah telah mengutusku, katanya, untuk menyampaikan risalahnya, dan aku menyeru kamu kepada Allah dengan hak. Maka demi Allah, kata beliau, sesungguhnya dia adalah hak. Wahai Abu Bakar, aku menyeru kamu kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Janganlah kamu menyembah selain dia dan selalu mentaatinya. Maka Masya Allah, Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tak lama kemudian mendengar itu, hadirin, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Ini riwayat yang lain daripada Ibnu Ishaq. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Abu Bakar As-Siddiq, hadirin, kepribadiannya. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq ini, hadirin, ada cerita menarik juga bagaimana keislaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau keislaman Sayyidina Ali ini, hadirin, jadi Abu Ishaq juga bercerita nih, hadirin, bahwa Abu Talib itu ketika itu datang, ketika Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anhu sedang melaksanakan sholat. Jadi Ali berkata, wahai Muhammad, apa yang kau kerjakan, katanya. Maka jawab Nabi SAW, ini agama Allah. Inilah agama Allah yang telah dia pilih untuk dirinya, dan dia mengutus para rasulnya dengannya. Maka aku menyeru kamu kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan hanya kepadanya kita menyembah. Dan hendaknya kamu mengingkari Lata dan Uzza. Jadi waktu itu, hadirin, yang terkenal Tuhan mereka ini adalah Lata. Lata ini adalah berhala yang berada di Taif, yang mereka agung-agungkan oleh suku Quraisy dan seluruh bangsa Arab. Jadi sedangkan Uzza ini, hadirin, pohon, sebuah pohon yang terletak di suatu kebun kurma. Ia termasuk benda-benda berhala yang terbesar. Jadi kalau Lata ini patung, sedangkan Uzza ini adalah pohon. Nah, jadi Nabi seru Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali ini, hadirin, Masya Allah, dia berkata setelah diajak Nabi, sesungguhnya ini adalah ajakan yang belum pernah aku dengar sebelumnya, katanya. Jadi saya tidak dapat memutuskan hari ini, katanya. Mau beritahu ayah dulu, Abu Thalib ayahnya. Maka Rasulullah sampaikan kepada Ali, wahai Ali, rahasiakan dulu Islammu. Jadi jika engkau belum memutuskan untuk masuk Islam, maka sembunyikan kabar ini. Jangan disyiarkan. Karena hadirin waktu itu
masih sangat sedikit sekali orang yang masuk Islam. Nah, jadi begitu keadaannya hadirin. Nah, jadi kalau di kalangan wanita nih hadirin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kita kenal ada Safiyah ya. Syafiyah binti Abdul Muthalib, Fatimah binti Khattab, Ummu Lubabah binti Haris, Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Haris, Sumayyah dan lainnya. Jadi mereka-mereka ini hadirin adalah yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jadi kalau kita lihat hadirin beberapa riwayat orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun itu, di antaranya hadirin kalau saya bacakan dalam satu kitab, mereka ini rata-rata mayoritas orang miskin dan lemah. Jadi orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun itu pertama istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, Asma binti Abu Bakar, Ali dan Ja'far bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Asad, Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un, Warakah bin Naufal, Abu Zar Al-Ghifari, Said bin Ziyad. Habis itu Abu Ubaidah bin Zarrah, Umar bin Anbasah, Said bin Al-As, Abu Salamah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Arqam bin Abi Arqam, Yasir bin Amir, Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khayyat, Amir bin Abdullah, Muaz bin Jabal, Fatimah dan Umar binti Khattab, Arwa binti Khuraiz, Jubair bin Awam, Abdullah bin Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khabbab bin Al-Arad, Ubaidah bin Haris, Ummul Fadl Lubabah, Talhah bin Ubaidillah, Safiyah, Su'aib Ar-Rumi, Mikdad bin Aswad. Inilah orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, jadi kita dengarkan bagaimana keadaannya hadirin. Waktu itu hadirin, jadi Masya Allah. Jadi mereka ini hadirin sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keislaman mereka supaya tidak diketahui oleh orang lain. Maka tempat mereka taklim, tempat mereka buat dakwah, membesarkan kebesaran Allah waktu itu hadirin. Jadi di rumahnya Abu Abdillah Arqam bin Al-Arqam. Jadi yang berikutnya nanti akan disebut sebagai Dar al-Islam. Jadi disinilah mereka hadirin buat peribadatan. Jadi berkumpul bersama. Jadi Nabi mengajarkan prinsip-prinsip Islam, belajar membaca Quran, serta menerangkan makna dan kandungannya. Jadi di rumahnya Abu Abdillah Arqam bin Abi Arqam. Jadi ini hadirin yang disebut sebagai ulama katakan madrasah pertama. Nah, jadi madrasah pertama sepanjang sejarah Islam. Jadi gurunya hadirin satu saja, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi beginilah keadaannya hadirin. Tak kala dakwah itu sembunyi-sembunyi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala turun hadirin surat Asy-Syura ayat 214. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat beliau, kerabat-kerabat beliau. Jadi perintah dakwahnya kalau kita baca sama-sama, saya yakin bisa. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi
Artinya hadirin, dan berikanlah kata Allah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi sudah kepada keluarga, kepada istri, sekarang kerabat terdekat diperintahkan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang baik Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pantang menyerah. Dia mendukung sepenuhnya apa yang diusahakan oleh suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Maka beliau hadirin berpikir bagaimana caranya memulai dakwah kepada keluarganya. Maka cara yang dilakukan oleh mereka waktu itu hadirin yaitu dengan cara mengundang makan. Jadi ulama katakan mengundang makan nih hadirin, bukan hanya Khadijah menyiapkan, tapi Khadijah ini sponsor utamanya. Disiapkan, kita ketahui bahwasanya Khadijah ini adalah orang kaya. Jadi beliau masak, habis itu beliau menjadi sponsor utama. Jadi beliau hidangkan makanannya hadirin dan diundang keluarga-keluarga mereka untuk datang ke rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi dengan harapan, jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah katanya, perkenankanlah rencana kami ini menjadi sebab hidayah bagi keluarga kami. Maka makanan mulai dihidangkan hadirin. Habis itu selesai mereka menyantap makanan, baru Nabi hadirin memulai dakwahnya. Masya Allah. Tak kala Nabi menyampaikan risalah keislaman, mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka untuk meninggalkan tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka hadirin. Maka suara-suara penolakan dan cacian hadirin langsung bergemuruh. Orang yang terdepan hadirin menolak ini adalah Abu Lahab. Jadi dia langsung berdiri dan berkata dengan keras. Maka dia katakan, lihatlah katanya di hadapan para tamu. Lihatlah Muhammad telah menyihir kalian katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang begitu luar biasa. Maka sebagai tameng waktu itu hadirin, sebagai bemper, berdirilah paman beliau yang lain, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib tadi langsung menyahut, Masya Allah. Jadi katanya langsung disampaikan kepada Rasulullah. Berdirilah katanya, dan katakanlah apa yang kau ingin katakan wahai anakku katanya. Sebarkan misi Tuhanmu. Karena engkau adalah Al-Amin. Jadi Abu Thalib ini yakin, bahkan orang-orang Arab ini yakin. Sebelum Nabi SAW ini buat dakwah, beliau dianggap orang menjadi orang baik. Tetapi hadirin setelah mengajak kepada kebaikan, kepada keislaman, maka banyak sekali orang yang menolak. Begitulah ulama katakan esensinya dakwah. Kalau kita mau berdakwah, maka banyak sekali orang tidak suka. Tapi kalau kita jadi orang baik, maka insya Allah orang suka semua. Seperti halnya Nabi dahulu terkenal menjadi Al-Amin, orang yang sangat jujur. Bahkan harta-harta mereka nih, jadi dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking jujurnya Rasulullah. Maka begitulah keadaan hadirin. Hari pertama, hari itu hadirin tidak ada yang berhasil, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau masuk Islam, tidak ada yang mau menerima keislaman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tua tidak ada, maka dengan lantang Ali radhiyallahu anhu yang tadinya sudah masuk Islam dia langsung berdiri. Jadi wahai Rasulullah katanya, aku yang akan bersamamu. Sayyidina Ali ini masih kecil waktu itu. Maka ini menjadi bahan tertawaan hadirin oleh Abu Lahab. Jadi kata Abu Lahab, Masya Allah, dia katakan, lah ini anak kecil saja yang mau dengan kamu. Jadi dihina luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari itu pun tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh Nabi. Maka melihat Nabi bersedih hadirin, maka istri beliau Khadijah radhiyallahu anha langsung menghibur. Maka katanya, Masya Allah wahai suamiku, ya ini masih satu kali, masih ada kegiatan, masih ada kesempatan yang lain, kita undang lagi. Maka hadirin, undangan kedua, masak lagi.
siapkan hidangan jauh lebih enak, lebih lezat, lebih banyak hadirin. Maka diundang, mereka datang. Mereka datang hadirin, Masya Allah. Tak kala mereka datang ini, makan, habis itu disampaikan lagi oleh Nabi, dakwahnya Nabi. Maka mendengar itu hadirin, Allah Akbar. Dia merasa tersinggung luar biasa. Jadi dia katakan, jadi bahkan melihat Abu Talib ini mensupport, mendukung dakwahnya Nabi, luar biasa. Abu Lahab berang sekali dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala itu Masya Allah. Jadi Abu Talib berkata hadirin, memberikan pembelaan. Jadi kata beliau, sebenarnya kami senang sebenarnya menolongmu. Jadi kami selalu menerima nasihatmu, membenarkan ucapan-ucapanmu katanya. Jadi teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu katanya. Demi Allah katanya, aku akan selalu melindungimu dan mencegah orang akan berbuat jahat kepadamu. Tapi katanya, cuma saja aku belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib, agama orang tuanya. Begitulah hadirin keadaannya. Jadi tidak ada yang siap menerima dakwahnya Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin merasa kecewa. Jadi tapi disupport lagi oleh Khadijah, disupport oleh Khadijah. Jadi kesempatan yang terakhir hadirin, tidak lagi beliau mendakwahi kerabat-kerabatnya nih hadirin di rumah, tapi melainkan beliau naik hadirin ke atas bukit. Wah, di atas bukit Safa beliau katakan, wahai Bani Adi katanya, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, wahai Bani Fir katanya. Jadi dipanggilnya oleh Nabi. Maka orang mendengar Nabi yang memanggil hadirin, yang dikenal mereka sebagai orang yang paling baik di kota Mekah, Al-Amin. Maka mereka berbondong-bondong datang. Maka Nabi mulai setelah mereka kumpul hadirin, Nabi mulai berdakwah. Ketika itu Abu Lahab juga ikut hadir. Masya Allah. Jadi Abu Lahab nih hadirin, di setiap kesempatan Nabi itu pasti ada. Tapi dia ini tabiatnya hadirin mencari kelemahan, mencari kesalahan. Jadi setiap majelis Nabi, mereka ini ada aja terus, tapi mencari kelemahan. Bahkan Abu Lahab ini ulama katakan, dia itu selalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad katanya, apa wahyu yang datang hari ini? Wah, jadi dia mau tahu terus, tapi dia tidak mau mengimani karena dia sombong. Dihadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wah, tak kala Nabi panggil, mereka datang. Jadi kata Nabi, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wah, Nabi ketanya pada mereka, coba seandainya katanya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya aku beritahu katanya ada dari balik bukit sana, ada sekelompok pasukan akan menyerang kalian. Kira-kira apakah kalian benar ucapanku katanya? Maka mereka semua menjawab, benar katanya. Tentu kami mengenalmu dengan orang yang Al-Amin. Maka mereka ini membenarkan. Tetapi tak kala Nabi lanjutkan, sesungguhnya kata Nabi, aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang pedih. Aku menyeru kalian kepada Allah. La ilaha illallah, qul la ilaha tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Nah, begitulah Nabi mengajak. Maka Abu Lahab nih hadirin langsung berdiri dia. Langsung dia menghardik Nabi. Hai Muhammad katanya, celakalah engkau. Nah, untuk inikah tujuan engkau mengumpulkan kami di sini? Jadi marah sekali dia. Nah, jadi marah sekali kepada Nabi. Nah, ketika itu pula hadirin turun ayat yang kita kenal sebagai surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Nah, ini upatan Allah kepada Abu Bakar kepada Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab ini celaka kedua tangannya, binasa kedua tangan. Begitulah keadaannya hadirin. Tetapi hadirin, masya Allah, walaupun tidak ada satupun keluarganya yang masuk Islam, tokoh-tokoh maksudnya, tapi hadirin, paman beliau Abu Thalib ini hadirin selalu menjadi pelindung beliau. Jadi pada suatu ketika hadirin, jadi beliau ini hadirin mendengar. Jadi saking stresnya sudah mereka nih hadirin musyawarah orang-orang kafir Quraisy nih bagaimana cara menghentikan dakwahnya Nabi ini. Maka mereka mendatangi Abu Muthalib dengan membawa penawaran. Jadi Abu Thalib ini didatangi. Jadi mereka berkata kepada, wahai Abu Thalib, katanya, ini Amarah bin Wahid, saudaranya Khalid bin Walid. Ia adalah pemuda terkuat dan tertampan dari seluruh kaum Quraisy. Ambillah ia untukmu dan serahkan kepada Muhammad untuk kami bunuh. Jadi diajak mereka bertukar. Jadi ada pemuda yang paling ganteng. Langsung Abu Thalib ini marah luar biasa. Jadi dia tersinggung. Maka suatu ketika hadirin, jadi Abu Thalib ini mendengar bahwasanya ada berita Abu Jahal. Ini jar kita nih berita burung, hoax atau belum nanti dibuktikan. Maka Abu Thalib ini hadirin mendengar bahwasanya Abu Jahal dan beberapa orang kafir ini berusaha membunuh Nabi. Maka Abu Thalib ini langsung dicari anaknya Ja'far. Ini Ja'far suruh Ja'far ini mengumpulkan para pemuda juga. Jadi dikumpulkan para pemuda Bani Hashim. Suruh bawa masing-masing membawa besi. Jadi suruh mereka ini hadirin berdiri. Jadi istilahnya kita itu, jadi dia mencari seandainya Nabi ini dibunuh, maka kalian wajib, kata Abu Thalib, membunuh orang-orang yang ada di Masjidil Haram waktu itu. Seandainya Muhammad ini dibunuh, maka semuanya kita bunuh, katanya. Maka hadirin, tak lama kemudian, masya Allah, ternyata berita itu hoax. Jadi dikabarkan Nabi ini ada, tapi beliau nih hadirin, dia lagi sholat. Jadi Nabi ini berlindung, jadi di balik bukit, lagi sholat, kelihatan lagi sholat bersama Ali bin Abi Thalib, waktu itu masih kecil. Maka melihat itu hadirin, Abi Thalib pun berpaling kepada anaknya, kepada Ja'far. Ja'far kan di belakang. Jadi kata Abi Thalib, lengkapilah, katanya, tuh sayap sepupumu itu. Jadi maksudnya hadirin, Abu Thalib ini kada siap menerima dakwah, tetapi dua anaknya diserahkan kepada Nabi. Inilah hadirin bagaimana Abu Thalib ini orang yang luar biasa, mendukung Nabi tetapi tidak Allah berikan hidayah. Baik, selanjutnya hadirin kita masuk ke fase terakhir untuk pertemuan, yaitu dakwah terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah, ada 39 orang beriman yang mengikuti suruhan beliau. Maka setelah 39 hadirin, maka diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan, yang dimulai dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yang bunyinya hadirin kurang lebihnya, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, katanya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah Allah. Jadi dakwah terang-terangan. Maka hadirin yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan dengan turunnya ayat ini hadirin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
siap hadirin datang kepada umat. Ini artinya hadirin pengorbanan meski harus ditambah. Tidak ada lagi rasa malas-malasan. Nah, maka Nabi SAW ini harus gagah berani. Maka beliau katakan hadirin, wahai manusia, sembahlah Allah. Jadi di tengah-tengah tempatnya kaum musyrikin ngumpul, maka Nabi katakan, wahai manusia, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Dia. Tidak Tuhan selain Allah, tidak sekutu baginya, Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wah, jadi beliau dakwah terang-terangan hadirin. Bahkan beliau sholat di halaman Ka'bah setiap hari di hadapan khalayak ramai. Jadi Masya Allah. Jadi inilah keberaniannya Nabi. Jadi hadirin gemuruh emosi nih orang-orang Mekah, hadirin luar biasa. Jadi dengan seruan tauhid yang dibawa oleh Nabi, dan seolah-olah Nabi ini hadirin menyesatkan berhala-berhala yang mereka sembah. Jelas saja mereka tidak menerima. Maka hadirin mereka musyawarah. Bagaimana caranya hadirin menghentikan dakwahnya Nabi? Maka waktu itu hadirin mereka ini berkumpul, diskusi. Jadi di Darun Nadwah namanya. Diskusi, musyawarah mereka ini mencari solusi bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi. Maka waktu itu hadirin si Utbah bin Rabi'ah nih hadirin. Utbah bin Rabi'ah nih hadirin menawarkan. Kira-kira nih, bolehlah kira-kira kalau kita ajak barter aja Nabi nih. Ajak barter Muhammad nih. Jadi nanti aku menemui Muhammad, kata Utbah. Lalu bicara dengannya, aku tawarkan hal-hal yang barangkali diterimanya. Jadi supaya berhenti dia menyerang kita. Berhenti dia membilang sesat Tuhan-Tuhan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah Utbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menawarkan berbagai macam tawaran. Jadi tawarannya hadirin Masya Allah. Jadi dia katakan, kira-kira apa tawaran yang apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katanya. Aku ini mau menawarkan sesuatu. Karena beliau ini adalah pamannya Nabi juga, maka beliau katakan dengan lemah lembut, wahai keponakanku, katanya. Boleh kira-kira aku menawarkan sesuatu kepadamu? Kata Nabi, silahkan. Apa yang paman mau tawarkan? Beliau katakan, wahai keponakanmu, katanya, jika seandainya, katanya, kamu mau harta, maka kami akan kumpulkan, kata Utbah, semua harta orang-orang kaya di Mekah ini diserahkan kepadamu. Atau apakah engkau mau kekuasaan supaya berhenti berdakwah? Jadi kalau mau kekuasaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Atau jangan-jangan kamu nih kena jin, kena santet. Kalau kayak gitu, kami akan bawakan tabib, supaya kamu ini bisa sembuh. Jadi Masya Allah, ketika itu hadirin, bayangkan Nabi ditawari 3 perkara: harta, jabatan, serta kesehatan, kesembuhan. Tapi Nabi hadirin dengan penuh percaya diri hadirin. Beliau tidak menerima apa yang ditawarkan oleh Utbah bin
Rabi'ah. Maka Nabi SAW menjawab dengan awal surat Fussilat. Nah, yang kita bisa baca itu hadirin, panjang. Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim, dan seterusnya. Yang artinya hadirin, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yaitu bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Maka mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pula bekerja. Masya Allah. Mendengar ayat ini hadirin, Utbah ini langsung meminta Rasulullah SAW hadirin menghentikan bacaannya. Maka ia langsung kembali ke kaumnya. Seperti orang yang bingung. Karena dia mendengar keindahan kalamullah yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Jadi ia merasa bahwasanya ini bukan syair, bukan sihir, bukan jampi-jampi. Jadi bahkan Muhammad nih hadirin menolak semua tawarannya. Kita dengarkan tadi kan, pertama harta yang ditawarkan. Yang kedua, jadi pertama harta, yang kedua jabatan, yang ketiga kesembuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan. Mendengar jawaban Nabi, Nabi tidak mau menerima, menolak semua tawarannya. Maka jiwa Utbah pun tergoncang. Jadi bahkan dia pulang, hadirin, Utbah ini pulang meminta supaya kaumnya ini menaati perintah Muhammad. Wah, ini makin stres lagi kaumnya. Jadi bahkan kaumnya katakan, Muhammad ini telah menyihirmu katanya. Jadi kaumnya menuduhnya. Utbah berkata, tidak, itulah pendapatku. Maka ketika tawaran Utbah ini ditolak oleh Rasulullah, mereka negosiasi lagi. Bagaimana kalau pakai jalur tengah katanya. Jalur tengahnya apa hadirin? Jadi gantian nih. Hari ini Muhammad menyembah berhala mereka. Nah, mereka juga ikut menyembah berhalanya. Besok gantian. Mereka menyembah Allah dan Muhammad pun menyembah Allah. Nah, jadi begitu gantian keinginan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Quran suratul Kafirun. Kita sudah hafal nih semua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi hadirin, turunnya surat Al-Kafirun hadirin, ini adalah merupakan jawaban yang mematikan hadirin. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam keimanan. Maka mereka ini semakin frustasi. Bagaimana caranya mereka bisa menggagalkan dakwahnya Nabi. Ditawari ini itu, Nabi tidak mau. Maka cara mereka nih hadirin, dengan cara apa? Mereka mau menghentikan dakwah Nabi ini hadirin dengan cara menyiksa kaum muslimin tanpa ampun. Jadi Masya Allah, begitulah hadirin bagaimana keadaan Nabi setelah mengajak orang lain kepada Allah. Jadi disiksa, dicemooh. Habis itu mereka pun semakin gila. Mereka tuduh Nabi sebagai orang gila, tukang sihir, habis tukang teluh dan sebagainya. Maka kejadian ini hadirin Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran. Bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 6 tadi, yang artinya
Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguh kamu benar-benar orang yang gila," katanya. Dan dalam surat Sad ayat 4, Allah sudah Subhanahu wa taala sampaikan, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin tak kala mengajak dakwah, bagaimana juga perasaan orang-orang muslim waktu itu hadirin, Masya Allah. Jadi beliau semua mereka ini mendapatkan ancaman macam-macam hadirin, bahkan siksaan. Maka begitulah keadaan sebagai penawar dan penyejuk hati hadirin, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi surat An-Nahl supaya disampaikan juga kepada orang mukmin. Bersabarlah hai Muhammad katanya, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi inilah hadirin ungkapan yang Allah berikan kepada Nabi, agar Nabi dan orang-orang Islam waktu itu tetap dalam keadaan keimanan dan bersemangat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hadirin. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membicarakan bagaimana tawaran dan ancaman yang didapatkan oleh Nabi beserta kaum muslimin waktu itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.